semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Renita Trini Hidayah dari Universitas Muhammadiyah Metro NPM 21210012. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul ajar yang saya buat, yaitu modul ajar mata pelajaran ekonomi dengan materi inflasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas plan UAS Micro Teaching yang didampingi oleh Bapak Fajri Arif Wibawa MPD. Baik, langsung saja ke informasi umum modul ajar, di mana modul ajar ini dipergunakan untuk fase F, jenjang sekolahnya SMA, kelas 11, alokasi waktunya itu 1 kali 15 menit dengan jumlah pertemuan 1 kali pertemuan. Untuk sarana dan prasarana yang saya gunakan yaitu laptop, LCD proyektor, USB step up atau down. Kemudian untuk medianya yaitu media pembelajaran konvensional berupa Bingo Ekonomi yang nantinya akan dipergunakan sebagai evaluasi, jadi dipergunakannya atau diterapkannya yaitu di bagian akhir pembelajaran. Kemudian media yang kedua ada lembar kerja peserta didik, kemudian ada alat tulis dari peserta didik. Untuk target peserta didiknya yaitu peserta didik reguler, di mana peserta didik ini diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan menganalisis penyebab dari inflasi. Kemudian untuk model dan metode pembelajarannya saya menggunakan Discovery Learning, pendekatannya pendekatan ilmiah atau saintifik. Untuk metodenya ada ceramah, diskusi kelompok, serta penugasan individu. Langsung saja ke langkah-langkah pembelajaran, di mana sesuai dengan model yang saya gunakan yaitu Discovery Learning, dengan kegiatan awal yaitu pendahuluan di mana guru dan peserta didik melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam dan berdoa. Kemudian guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai bentuk sikap disiplin. Kemudian peserta didik memperhatikan penjelasan tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian lanjut ke kegiatan inti, yaitu tahap pertama, stimulation atau pemberian rangsangan, di mana guru memusatkan perhatian dan meminta peserta didik mengikuti tes diagnostik yang diberikan lewat Google Form untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik pada materi pengertian inflasi dan penyebab inflasi. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik untuk stimulus terhadap materi pengertian dan penyebab inflasi yang akan disampaikan dengan memberikan contoh pada gambar pemantik. Kemudian setelah mengerjakan tes diagnostik, guru menyampaikan materi pembelajarannya. Lanjut ke tahap kedua yaitu identifikasi masalah, di mana guru menguraikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta didik dengan urutan yang pertama. Peserta didik dibagi menjadi 4-5 orang dalam satu kelompok. Kemudian peserta didik diberikan LKPD. Setelah itu, guru menjelaskan tentang diskusi yang akan dilaksanakan untuk mengerjakan LKPD yang telah diberikan. Lanjut ke tahap ketiga, yaitu pengumpulan data, di mana peserta didik secara bergotong royong mengumpulkan informasi yang relevan melalui buku paket atau internet yang menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Kemudian peserta didik dalam kelompoknya diminta berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam LKPD. Setelah itu peserta didik dibimbing dalam menyelesaikan masalah dengan berbagai pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Kemudian peserta didik saling bertukar informasi dan pendapat dalam memecahkan masalah yang ada di dalam LKPD tersebut. Kemudian peserta didik menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Lanjut ke tahap keempat yaitu pengolahan data, di mana masing-masing kelompok berdiskusi untuk mengeksplorasi materi apa itu inflasi serta apa penyebab inflasi. Kemudian peserta didik mengerjakan soal LKPD dari hasil diskusi kelompok, kemudian dikumpulkan. Lanjut ke tahap kelima, menarik kesimpulan, di mana peserta didik diminta untuk mengkaji ulang hasil diskusi dalam kelompok tentang pengertian inflasi dan apa yang menjadi penyebab terjadinya inflasi dengan menggunakan media pembelajaran berupa kuis bingo, yaitu media pembelajaran yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi setelah peserta didik mengerjakan LKPD, peserta didik akan mengikuti kuis dengan menggunakan media pembelajaran yang sudah saya siapkan, di mana media pembelajaran tersebut berisikan soal-soal yang akan dijawab oleh peserta didik. Makanya media ini digunakan atau bertujuan sebagai evaluasi bagi peserta didik. Kemudian kegiatan akhir atau penutup, guru memberikan tugas asesmen sumatif untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan berupa PR yang nantinya akan dikerjakan secara individu. Kemudian guru memberikan refleksi dan menutup pertemuan dengan doa dan salam. Baik, cukup presentasi mengenai modul ajar yang sudah saya buat. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.